Mari kita berdoa. Bapa, ketika kami katakan kami ingin dekat padamu, biar itu sungguh-sungguh terjadi. Hati kami ditarik kepada Bapa, sehingga kami boleh melihat Tuhan saja ketika kami membaca firman-Mu. Kami haus, kami rindu, kami penuh hasrat untuk dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan sudah firmankan. Tuhan, tolong kami. Di dalam keterbatasan kami percaya Allah Roh Kudus saat ini Engkau menaungi setiap kami. Engkau membuat kami punya kerinduan untuk melihat siapa Tuhan yang kami sembah, yang setiap hari Minggu kepadanya kami beribadah. Tolong setiap kami, hamba-Mu yang terbatas juga Tuhan. Pakai dia, pakai setiap hati dan telinga kami untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita bersama-sama di penghujung bulan ibadah, di minggu yang terakhir. Boleh tolong ke awal dulu. Musa Petrus bikin satu tema untuk kita, pulang ke rumah atau diutus ke dunia. Hari ini saya mau mengajak kita dan mendasari pemberitaan firman Tuhan dari satu bagian yang tidak asing bagi kita, Matius pasal 28, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Bapak Ibu, di beberapa tradisi gereja ketika membaca firman Tuhan, karena mereka sangat meninggikan firman Tuhan, mereka berdiri bersama-sama. Pagi hari ini kita coba praktekkan ya, bahwa firman Tuhan yang menjadi pusat, sentral, fokus dalam hidup kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, sepanjang bulan Oktober ini kita bersama-sama belajar satu tema tentang bertumbuh melalui ibadah. Secara khusus, beberapa minggu yang telah kita lalui bersama, kita belajar tentang datang ke ibadah itu diundang oleh Tuhan. Kita diundang oleh Tuhan, bukan kita yang sengaja mau datang. Itu sejarah panjang kalau Bapak Ibu baca Keluaran pasal 3, pasal 4. Karena bangsa Israel sudah ditebus oleh Tuhan, dan Tuhan berkata kepada Musa, "Buktinya apa? Bahwa kamu semua akan beribadah di gunung ini. Karena aku yang sudah menebus engkau dari Israel, sehingga boleh datang beribadah." Lalu minggu yang kedua kita belajar tentang pengampunan dosa. Itu bukan kesempatan untuk berdosa lagi, tapi kesempatan untuk memberi diri, melayani Tuhan. Dan minggu yang lalu, Lause Joy sudah menyampaikan, "You are what you sing." Bagaimana sikap hati kita ketika kita menyembah Tuhan. Dan hari ini kita belajar tema pulang ke rumah atau diutus ke dunia. Kita belajar tentang bagian akhir dari satu ibadah, tentang pengutusan dan doa berkat. Bapak Ibu, ketika setelah mendengarkan firman Tuhan, lalu memberikan persembahan, lalu kita mendengarkan warta, ini di penghujung ibadah, pengutusan dan doa berkat. Apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu Saudara ketika ada di penghujung ibadah? Apalagi kalau khotbahnya panjang gitu ya, terus wartanya tidak kalah panjang. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu Saudara? Mungkinkah ini? Akhirnya selesai juga gitu ya. Bisa pulang, udah kelaparan gitu ya. Pengutusan dan doa berkat ini apa pentingnya sih sebenarnya sampai harus ada di dalam liturgi ibadah GKY secara khusus. Tapi secara umum juga di gereja manapun pasti ada yang namanya doa berkat. Pengutusan mungkin tidak disebutkan.
Bahkan kadang-kadang di GKY pun, kalau kita tidak belajar hari ini, kita juga jarang mendengar kata pengutusan. Doa berkat setiap minggu. Dan kita mengharapkan akan doa berkat, Bapak Saudara. Tapi bagian firman Tuhan yang tadi kita baca mengatakan begini. Karena itu pergilah. Itu pengutusan. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ini Tuhan Yesus yang ngomong dan di penghujung dia sebentar lagi akan naik ke surga. Kata-kata terakhir itu selalu menjadi sesuatu yang penting. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, ada seorang teolog yang mengatakan begini. Ahli ibadah. Memang dia mendalami ibadah. Howard Vanderwell, dia bilang begini. Ascending is an exhortation to live with a commitment to obedience. Contohnya, kalimatnya. Go forth to love and serve the Lord. Pengutusan adalah sebuah dorongan untuk pergi dengan komitmen kepada ketaatan. Ketaatan kepada Kristus yang sudah berfirman. Pergilah untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Sudah setelah kita mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah, yang mungkin mengoreksi kita, atau kita sudah tahu, kita sudah pernah dengar, itu mengafirmasi, mengkonfirmasi apa yang kita sudah tahu, mungkinkah selama ini kita belum pernah lakukan? Dan Tuhan suruh kita pergi, utus kita pergi untuk melakukan firman. Untuk melayani Tuhan dengan taat pada firman Tuhan. Itu pengutusan. Sekali lagi, Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak Saudara, kalimat utamanya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau tidak pergi, tidak mungkin kita ketemu orang. Tidak mungkin kita ketemu orang yang kita bisa muridkan. Bukan pulang ke rumah, bukan stay di gereja, menikmati kenyamanan. Karena kalau pergi keluar kita ketemu orang yang kita nggak tahu seperti apa. Karena kalau kita pergi keluar kita ketemu dengan orang-orang yang punya masalah, yang mungkin datang ke kita cerita. Kita harus tampung dan kita bingung mungkin menghadapinya, atau kita tidak kepikiran, saya sudah punya banyak masalah. Untuk apa lagi saya terlibat dalam kehidupan orang lain. Tapi Tuhan minta kita pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, ini sekali lagi di akhir sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Artinya, dari sejak pertama Yesus panggil mereka jadi murid. Ada waktu 3 tahun lebih, Yesus sudah mengajar mereka. Yesus sudah memuridkan mereka. Yesus sudah memperlihatkan kepada mereka bagaimana mereka harus melayani. Bagaimana berdasarkan firman-Nya mereka diutus. Bahkan Tuhan Yesus udah kasih beberapa kali praktek lapangan kerja kepada murid-muridnya. Jadi tidak ada alasan bagi murid-murid untuk tidak pergi dan tidak memuridkan orang. Saudara, cara Yesus sebelum dia mengutus, cara Yesus adalah dia panggil. Ajak murid-murid yang pertama itu melihat bagaimana hidupnya. Mengikut dia sepanjang perjalanan hidup 3,5 tahun bersama Yesus. Ada persiapan yang sudah dilakukan. Melalui tontonan ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengajar dengan penuh kuasa, dan terutama menjaga hatinya untuk terus bergantung kepada Bapa. Di dalam ketidakmengertian dan keterbatasan murid-murid untuk mengerti, beberapa kali mereka menegur Yesus. Hanya untuk kemudian Yesus mengoreksi mereka. Bukan seperti itu caranya melayani. Bukan seperti itu maksudnya mengikuti aku. Yesus sudah menjelaskan dengan mengajarkan kepada mereka. Saudara, sudah berapa lama jadi orang percaya? Sudah berapa lama jadi murid? Sudah berapa kali datang beribadah? Baik di gereja ini maupun di gereja sebelumnya.
Sudah berapa banyak firman yang saudara dengar? Tetapi pertanyaannya, sudah berapa banyak kita taat pada firman Tuhan? Ketika Yesus mengutus kita keluar menjadi murid untuk menjadi pelaku firman, melayani orang lain. Perintah Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dicatat di dalam bagian firman Tuhan yang hari ini masih berlaku bagi setiap kita. Yang harusnya adalah murid yang harus go and make disciples. Bapak saudara, dari awal, gereja telah menjalankan fungsi misionarisnya dan berupaya menjadikan mereka yang mendengarkan proklamasinya menjadi murid Tuhan Yesus. Ini katanya Leon Morris, salah satu ahli perjanjian baru. Ketika dia mengeksposisi bagian firman Tuhan Matius 28 ayat 19-20. From the beginning, the church exercised a missionary function and sought to make disciples out of those who listen to its proclamation. Jika firman Tuhan tidak menghasilkan apa-apa, saya percaya bukan firman Tuhannya yang bermasalah. Bukan firman Tuhannya yang sulit untuk dilakukan. Tetapi di mana hati kita? Di mana ketaatan kita? Di mana usaha dan keberanian kita untuk mau taat ketika Tuhan utus kita keluar untuk melakukan firman? Sulit, sudah pasti. Harus berkorban, sudah pasti. Bayar harga, sudah pasti. Tapi bukankah itu berita Injil, kabar baik yang perlu pengorbanan? Kenapa? Karena kita mengingat Injil adalah kisah Yesus meninggalkan tempat di sisi Bapaknya untuk pergi menuju Kalvari. Di atas dunia, bukan untuk menjadi raja yang nyaman berkuasa memerintah dan tinggal suruh murid-muridnya untuk mengerjakan kehendak Bapa di surga. Tapi Yesus sendiri yang turun dari surga untuk pergi naik ke atas kayu salib. Berkorban, menderita, bahkan mati. Saudara, itu berita pengutusan yang adalah juga berita Injil. Bapak saudara, salah seorang ahli Alkitab lain mengatakan begini. The church is elected not in order to save it or conquer it or even transform it, but to serve it by showing what redeemed human community and culture look like, as modeled by the one whose cultural work led him to the cross. Gereja dipilih bukan untuk menyelamatkan atau menaklukkan dunia. Kadang-kadang kita terbeban dengan itu semua. Seakan-akan kitalah yang harus berkarya. Atau bahkan mengubahnya. Tetapi untuk melayaninya. Memberi diri. Membagikan hidup. Apa yang bisa saya kerjakan. Tapi bukan saya agen perubahannya. Itu pekerjaan Kristus. Saya hanyalah melayaninya. Alat di tangan Tuhan. Dengan menunjukkan seperti apa diri saya, being saya yang sudah ditebus oleh Tuhan. Komunitas dan budaya manusia yang telah ditebus. Seperti yang dicontohkan oleh Kristus. Yang karyanya di atas kayu salib. Dan sepanjang masa pelayanannya di atas dunia. Telah menuntunnya ke atas kayu salib. Saudara, teologi kita adalah teologi salib. Dari awal mula seperti itu. Makanya ketika Petrus menegur Yesus. Ketika Yesus mengatakan anak manusia akan diserahkan. Dianiaya. Dan kemudian mati di atas kayu salib. Petrus dengan beraninya menarik Yesus ke samping dan berkata, "Jangan begitu Tuhan. Masa Mesias harus menderita?" Mungkin penderitaan kita bukan penderitaan salib yang harus mati. Tapi melawan rasa tidak enak di hati. Menyangkal diri. Kalau saya ditolak gimana ya? Kalau dia tetap tidak mau dengar dan kemudian menjauhi saya, gimana ya? Demi keutuhan relasi mungkin. Ya mungkin kalau kita dengan cara ini tidak tepat, kasar, sok-sokan,
sok ngatur, sok paling tahu, ya itu bukan salib. Tapi ketika kita sudah coba dengan lembut melayani mereka, tetap memberitakan Injil walaupun ditolak, tetap dengan cara-cara memberi, mengasihi, memperhatikan, orang itu tetap menjauh, itu baru salib. Itu baru salib. Dan itu worth it. Sudah kita diutus untuk melayani dunia. Kita diutus bukan untuk tinggal di rumah atau tinggal di gereja karena aman. Semuanya saudara seiman. Tapi kita diutus untuk melayani. Saudara, kemarin waktu saya terharu sekali. Bukan karena acaranya yang katanya orang-orang berjalan sukses. Tapi ada seorang pemudi yang Tuhan utus di dalam tempat kerjanya. Ada seorang saudara yang pakai jilbab datang. Saya percaya Tuhan pakai dia menjadi misionari di tempat kerjanya. Saya baru tahu orang itu adalah orang Padang. Ya, kita tahu orang Padang itu bukan orang yang mudah dengan tradisi agama yang sudah turun-temurun dan mengakar kuat. Tapi karena dia mencari dan bertemu dengan si pemudi ini, dia boleh datang ke tempat ini, beribadah bersama di Sela. Wow, jarang-jarang saudara. Kalau mungkin biasanya ada yang pakai jilbab itu temenin orang tua, tapi ini seeker, pencari datang. Dan si pemudi itu udah menjalankan panggilannya dan memenuhi pengutusannya menjadi misionari. Walaupun dia tidak menyadarinya. Saudara, sekali lagi tidak mudah. Makanya di awal sekali, tadi kita baca ayat 17. Firman Tuhan bilang begini. Ketika melihat Yesus, mereka melihat Yesus dengan mata kepala sendiri. Yesus yang sudah bangkit itu. Yesus yang sudah menampakkan diri berkali-kali kepada mereka. Bahwa dia hidup. Tapi mereka ada beberapa ragu-ragu. Saya mungkin saya ulangi lagi. Ada di antara kita yang juga ragu-ragu. Bagaimana mungkin melakukannya? Saudara, apa yang ada di benak mereka? Kenapa mereka ragu-ragu? Kita nggak tahu. Walaupun sudah sekian tahun mengikuti Yesus. Walaupun sudah sekian kali kita mendengarkan firman yang sama. Tapi tetap kita ragu-ragu. Saya pikir kebanyakan dari kita ragu-ragu bukan karena ragu-ragu terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kita ragu-ragu terhadap diri kita sendiri. Bisa gak sih saya? Apa kata orang? Sudah kepada orang yang ragu-ragu, kepada para murid, 11 murid loh. Orang-orang intinya Yesus, yang sudah Yesus bimbing langsung. Kepada mereka yang ragu-ragu. Yesus mendekat mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saudara, bagaimana memikirkan kepada Yesus segala kuasa di surga dan di bumi dia miliki. Saya pertama-tama pilih backgroundnya itu Yesus yang duduk di atas tahta. Memerintah dengan kilat gemilat. Dengan seluruh pasukan surgawi. Saudara, kalau Yesus dengan kuasa yang seperti itu, gampang dia memerintah. Gampang dia bikin kita ketakutan. Gampang bikin kita semua mau gak mau taat, patuh, langsung jalan ketika diperintahkan. Tapi saya sengaja pilih Yesus di Yohanes 13 yang mencuci kaki murid-murid. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kuasa itu adalah kekuatan. Ya itu benar sih, tapi kekuatan yang seperti apa? Bukankah kekuatan yang bisa mengatur diri kita ketika kita mau melawan, ketika kita disakiti, tapi kita bisa berkuasa menahan diri kita untuk tidak balas menyakiti, tapi balas mengasihi. Bukankah itu kekuatan yang lebih dahsyat?
Ketika orang menolak kita, ketika kita sendirian, ketika tidak ada yang mengerti kita karena kita melakukan firman Tuhan. Tapi kita tetap bisa berkuasa dan bertahan dalam iman bahwa ini adalah kebenaran dan Tuhan mau yang ini. Itu kuasa yang lebih dahsyat. Dan kita sering gagal, Bapak Ibu Saudara. Di jalan, di rumah, orang-orang yang paling kenal kita, justru yang paling rentan untuk menyakiti kita. Dan karena kita pikir kita juga sudah dekat dengan orang yang kita kasihi, kita dengan gampangnya terpancing. Kita nggak punya kuasa untuk menahan diri kita begitu rupa, bukan balas menyakiti, tapi mengasihi. Ngomong memang gampang sih ya, tapi susah. Tapi Tuhan bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saudara, kalimat Yesus, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, kepada orang yang ragu-ragu, maupun kepada mereka yang percaya dan menyembah kepada Yesus. Apa artinya? Bagi saya dua arti ini, saudara. Kita itu di bawah otoritasnya. Kita itu ada di bawah kuasanya. Jadi, ini adalah satu instruksi, bukan pilihan. Walaupun secara praktis, ya kita masih bisa memilih mau taat atau enggak. Tapi sebenarnya, ketika kita tidak mau taat, bukankah itu melanggar perintah Tuhan dan itu adalah dosa? Ini adalah instruksi, bukan pilihan. Dan sadarkah kita, ketika Tuhan mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan dia perintahkan, karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku dan seterusnya. Kepada orang yang sudah punya segala kuasa dan di surga dan di bumi ini, dia bilang begini, ketahuilah, ketika kamu pergi, ketika kamu diutus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, sampai akhir zaman. Saudara, ini berkat Tuhan. Tadi di awal kita ngomong pengutusan, ini adalah berkat Tuhan. Aku menyertai, aku yang punya segala kuasa di surga dan di bumi itu. Jadi saya doa berkat begini ya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara, seberapa kita menginginkan berkat ini. Kasih Allah, persekutuan Roh Kudus, anugerah Yesus ketika kita jatuh lagi dan jatuh lagi. Ketika kita gagal lagi dan gagal lagi melakukan firman Tuhan. Ketika kita merasa sendirian, ketika kita berada di dalam dunia yang gelap ini. Yang menyeret kita supaya iman kita kandas. Yang secara cerdik, kalau bukan licik, mengarahkan kita pada pemikiran dunia, pada keinginan mata, pada keinginan daging dan keangkuhan hidup. Dan kita jatuh lagi. Hanya Allah yang menyertai kita dengan anugerahnya dan kasih karunia-Nya mengangkat kita kembali. Seberapa seharusnya kita menginginkan anugerah Tuhan ini. Bagian lain, doa berkat yang sering diucapkan begini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Seberapa kita ingin kita dilindungi Tuhan. Baru-baru ini saya lihat di Instagram. Seberapa pentingnya orang tua berdoa bagi anak-anaknya. Di situ diilustrasikan ada dua anak yang sedang berjalan. Lalu kemudian secara komik ada asap dengan gambar yang mengerikan, mengelilingi satu anak yang jalan di belakang. Sementara satu anak yang di depan jalan dengan tenang, dengan santai, tanpa ada apa-apa. Klip ini hanya ingin menggambarkan begini. Anak yang orang tuanya berdoa, itu aman. Tapi anak yang dikuasai, dikelilingi oleh asap gelap itu, adalah anak yang orang tuanya tidak berdoa, tidak mendoakan anaknya. Seberapa kita menginginkan perlindungan dari Allah yang Tuhan Yesus saat ini ada di samping Allah Bapa, mendoakan kita, berdoa secara syafaat untuk kita semua. Saudara, Tuhan yang seperti itu yang melindungi kita. Dan ketika ada hamba Tuhan, pendeta yang menyampaikan berkat-Nya atas kita, saudara, kita percaya selama 1 minggu itu,
Sebenarnya kan doa berkat kan dari sekarang sampai selama-lamanya. Tapi paling gak 1 minggu itu, kita percaya ada tangan Tuhan yang melindungi kita, menjaga kita, mengangkat kita kembali, menyinari kita dengan wajahnya. Yesus, Tuhan, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, menyinari kita dengan wajahnya. Artinya Tuhan menatap kita, memperhatikan kita, dimanapun kita berada. Tidak satu detik pun dia memalingkan wajahnya dari kita. Bukankah itu berkat yang jauh lebih besar? Dan seberapa harusnya kita menginginkan itu? So itu berkat Tuhan yang terbesar. Waktu kita sedang senang, waktu kita sedang penuh, waktu kita sedang sehat, kita agak kurang menginginkan itu. Tapi sebenarnya di saat-saat seperti itulah kita butuh lebih besar berkat Tuhan. Berkat apa? Supaya kita menyadari Tuhan tetap ada. Karena pada saat-saat kita di atas, kita seringkali merasa tidak perlu Tuhan. Dan itu kejatuhan kita. Tapi waktu kita sedang susah, sedang sakit, sedang menderita, normalnya kita pasti perlu Tuhan menyertai kita. Dan memang Tuhan menyertai kita senantiasa. Saudara, doa berkat adalah pernyataan kasih pemeliharaan Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya benediction, doa berkat. Saudara, bukankah seharusnya kita menjadi benediction people? Orang yang bisa merasakan Tuhan beserta dengan kita. Berjalan hand in hand. Bergandengan tangan melalui segala musim kehidupan kita. Itulah damai sejahtera dan keamanan sejati kita. Saudara, biarlah di penghujung bulan ibadah ini kita tidak stop sampai di sini. Beribadah dengan konsep yang lebih benar. Menjalankan kehidupan beribadah dengan lebih tepat di hadapan Tuhan. Jadi selamat bertumbuh melalui ibadah. Bukan cuma di dalam ruangan ini, tapi di dalam keseharian hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh baca dan kami renungkan. Tuhan, tolong kami mengingat firman Tuhan dari Matius 28 ayat 19 dan 20 secara khusus. Engkau mengutus kami untuk pergi, apalagi di dalam konteks ibadah, setelah kami tahu kebenaran firman Tuhan. Tolong kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan, yang menjadi garam dan terang berkat bagi dunia, dengan cara melayani. Kami percaya dan kami bersyukur, karena Tuhan mengutus kami, tidak meninggalkan kami sendirian. Tidak dengan kekuatan kami, tidak berharap pada kesanggupan kami. Tapi karena Tuhan sendiri yang berjanji memberkati kami dengan kehadiran Tuhan yang senantiasa dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur.